Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahumullah ta'ala ila qala Imam Ghazali fanallahu bi'ulum fidarin summa jlis lil wudu. Kemudian duduklah kamu untuk melakukan wudhu. Bersiwak dulu, setelahnya bersiwak baru melakukan wudhu. Jadi kesunatannya ketika kita mau wudhu maka disunahkannya sebenarnya duduk. Tapi rata-rata di kita dalam posisi berdiri ya. Jarang masjid atau mushola yang menyediakan tempat duduknya dalam keadaan ada duduknya, ada tempat duduknya. Jadi ada tembok yang di hadapan kran itu ya, jarang. Ada dimulai dari membasuh telapak tangan yang sunnah itu sudah dalam keadaan duduk gitu ya. Lebih diharuskan lagi yaitu ketika membasuh kaki. Karena ketika membasuh kaki nanti ada posisi zigzag, silang gitu ya. Kaki kanan dengan tangan kiri, kaki kiri dengan tangan kanan. Dan ini bisa berbahaya kalau tidak sambil duduk. Kalau sambil duduk ya tumaninah gitu ya, nggak beresiko. Lagian kalau sambil duduk bisa jadi tempat-tempat yang terlewatkan di kaki khususnya itu bisa kelihatan, bisa nggak buru-buru gitu. Apalagi yang sudah punya penyakit samurahat gitu ya, ada penyakit di kakinya misalnya, itu malah sebagusnya seperti itu, ada tempat duduknya. Kalau tidak ada yang permanen mungkin ada yang portable gitu ya, bisa dipindah-pindah sehingga toh yang bisa melaksanakan sunnah itu bisa melakukannya atau yang membutuhkan bisa melakukannya. Jadi ada beberapa tempat yang memang ibadah yang memang disunahkan duduk gitu ya. Tadi wudhu, terus pakai celana, sunnahnya ambil duduk, jangan sambil berdiri. Mungkin kalau bahasa sunnah ini kayaknya nggak melihat resiko, tapi sebenarnya ada resiko kalau tidak sambil duduk gitu ya, kezerimbet gitu ya, bisa jadi jatuh gitu ya, apalagi celananya panjang misalnya, bisa jadi ya jatuh gara-gara pakai celana itu. Mulanya disunahkannya duduk, disunahkan waktu pakai celana itu ya duduk. Pakai sandal itu sunnahnya duduk, pakai sandal untuk kalau kita keluar dari musola. Kalau ulama-ulama dulu saya sering lihat keluar dari musola itu duduk dulu, duduk baru pakai sandal. Kalau kita mapan sambil berdiri ya. Kalau sandalnya gak dapat celang-celeng gitu ya biasanya. Karena gitu biasanya begitu. Karena posisi itu biasanya membahayakan untuk diri kita. Tapi ya ala kulihat tidak bahaya tidaknya, yang penting kita melaksanakan sunnah. Pasti ada hikmah sunnah itu. Sunnah wajib ada hikmah di dalamnya. Waktu wudhu duduk mustaqbilal kiblat dengan keadaan menghadap kiblat. Jadi setiap amal baik itu disunnahkannya menghadap ke kiblat. Wudhu pun ke kiblat. Tapi kalau kita di musola ataupun di masjid tempat wudhu itu tidak mentargetkan sunnah menghadap kiblatnya ya. Tapi yang penting karena posisi masjidnya gimana yang ikutin gitu ya. Kalau arsiteknya dikombinasikan dengan urusan agama gitu ya, bisa jadi dia pun memperhitungkan, oh ini bagaimana kalau wudhu dapat kesunahan menghadap kiblat itu ke depan. Mungkin kalau kita mau bikin atau bikin di rumah atau gimana, ala mawdiin murtafiin, pada posisi tempat yang agak tinggian. Jadi wudhu itu agak tinggi dikit, likaila yusibaka rosyas, agar tidak terjadi cipratan, agar cipratan tidak mengenaimu ya, agar tidak basah. Kalau terlalu bawah bisa jadi pakaian kita kena cipratan sehingga jadi basah. Meskipun toh basahnya dari wudhu itu jadi saksi sebenarnya. Jadi kalau habis wudhu itu gak boleh dihanduk gitu, gak boleh dilap. Jadi bekas wudhu, bekas mandi yang wajib ataupun yang sunnah itu sunnahnya gak boleh dihandukin, gak boleh diciprat gitu. Dibiarkan ngalir sendiri karena setiap tetesnya air yang keluar itu menjadi saksi wudhu kita. Mulanya nanti mata kita kena air, matanya enggak kena api neraka, mungkin karena pernah tersentuh dengan air wudhu. Yang menjadi saksi malah airnya.
Yang memadamkan api neraka mungkin air wudhu kita. Kalau orangnya tak suka wudhu, kalau nggak suka wudhu ya nggak tahu gitu ya. Yang wudhu aja yang sunnah itu tidak dikeringkan dengan handuk atau dicipratkan. Kalau toh kering dengan sendirinya nggak apa-apa gitu ya. Mulanya tadi meskipun memang pada dasarnya basah itu menjadi kesaksian bagi kita, wudhu kita, tapi ya tidak berlebihan sehingga merembet ke pakaian yang tidak menjadi tempat anggota wudhu di sana, misalnya ke badan, ke paha, gitu kan tidak tempatnya wudhu gitu ya misalnya. Mulanya disunahkannya menggunakan tempat yang agak tinggi ya. Waqul, dan mengucapkanlah kamu ketika akan berwudhu Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai berwudhu ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Pengasih, yang Maha Rahim, juga penyayang gitu ya. Ketika kita wudhu, kita serahkan diri kita dan ingat selalu bahwa kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita itu nggak bakal bisa wudhu kecuali diberikan kekuatan Allah Ta'ala untuk melakukannya. Begitu banyak orang pengen wudhu tapi nggak bisa melakukannya, terpaksa diwuduin orang gitu ya. Misalnya sudah sakit-sakitan, kadang harus diwudukan oleh orang, atau mungkin juga gak dapat taufik sehingga gak pengen wudhu. Bahkan ada yang ritual-ritual yang anti kena wudhu gitu ya, anti kena air, berapa hari gak boleh kena air gitu ya. Itu ritual-ritual seperti itu. Bisa jadi dia gak mau wudhu waktu itu. Ini bertentangan dengan kebersihan, kesehatan, bertentangan dengan hukum syariat. Disunahkan ketika kita wudhu, kita yakini bahwa ternyata kita itu bisa memulai ibadah yang sepele ini ya, wudhu ini. Kalau tidak dengan pertolongan Allah mungkin nggak bisa, kita nggak bakal bisa. Padahal faedahnya wudhu kan banyak ya, kemarin sudah jelaskan sebagian. Kemudian setelah itu Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ini jarang dipakai, kita kalau nanti ke depan dipakai. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu, aku berlindung, bika denganmu, min hamazati syayatin, dari was-was yang dilakukan oleh setan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung denganmu, Rabbi, wahai Tuhanku, ayahdurun, dari datangnya setan kepada diri kami. Ketika setelahnya baca bismillah terus berdoa, doanya justru doa yang kayak kita harus siap-siap ini. Setan itu gak senang kita melakukan wudhu, sehingga dari setiap tetesan air wudhu itu dosa-dosa kecil kita pada rontok gitu. Gak senang, udah capek-capek goda dan berhasil godanya, taunya di bawah wudhu malah hilang lagi ya. Kayaknya teh gawe capek teka pakai gitu ya, umpamanya kalau kita udah capek-capek dihancurkan lagi, capek-capek hancurkan lagi. Setan kan pejuang hebat, selalu hampir berhasil menggoda manusia. Tapi ketika manusia melakukan kebaikan, hancur sudah kejelekannya setan. Ketika manusia mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, Bani Adam ya mendapatkan rahmat, hancur sudah hasil rekadaya dia. Nah ini ketika akan wudhu kita mengucapkan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari was-was yang dilakukan oleh setan. Setan itu begitu cerdasnya, cara memberikan was-was kepada manusia itu beragam. Kalau ke kiai ya tingkat kiai, kalau yang bawah tingkat bawah. Bahkan bisa jadi yang dibikin was-was kepada hati kita itu adalah keluarga kita. Semisal kita mau berjuang, itu setan itu membisikin ke hati kita, gak usah berjuang, sudah di rumah aja bisa berjuang. Nyari uang juga berjuang. Kasihan sudah punya anak, sudah punya keluarga, nanti kalau ditangkap polisi gimana, kalau di penjara gimana, anaknya kasihan. Itu dibikin yuwaswisu, setan itu seperti itu, cerdasnya setan dibikin. Nah itu dalam kitab Tamyiz di antaranya diterangkan seperti itu. Biasanya tingkatnya gimana terserah ya, sehingga kalau toh berjuang juga cepat selesai lah perang ini, pengen cepat pulang gitu ya, Dina gitu. Ada selalu was-was. Bahkan bisa jadi kalau lagi perang mah gara-gara rumah belum selesai aja bisa jadi was-was. Ini rumah belum selesai,
Kalau perang gimana, saya mati rumah siapa yang sen pada ya, rumah mah tetap milik orang lain nantinya kalau mati mah. Nah ini was-wasnya setan cerdas, melalui darah yang hasil dari sari makanan kita itu setan masuk. Kalau kecepatannya ya tinggal dilihat aja, kalau makanannya halal ya susah setan masuk, tapi kalau makanannya haram, wah setan langsung di badan kita itu bisa masuk kemana aja. Nah ini setan. Mulanya diawali wudunya dengan tadi bacaan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, dan aku berlindung dari engkau agar setan tidak datang kepadaku. Karena yang bisa menjadikan Allah, yang menjadikan setan bisa menggoda kita, itu bukan dari kekuatan setan. Memang Allah mengizinkan kepada iblis, mengizinkan kepada setan untuk bisa berhasil menggoda manusia. Dan kata setan gampang untuk menggoda manusia, mah gampang. Cuma tadi ada rahmatnya Allah Ta'ala yang begitu besar, bisa jadi setelahnya berhasil hancur gitu. Dosa apa yang terjadi karena rekadaya setan itu bisa jadi hancur. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar setan-setan tidak mengenai kita dengan kejelekan. Kalau tingkatan kita kan setan nggak takut. Kalau tingkatannya Sayyidina Umar ya setannya lari gitu ya. Jangankan untuk menggoda, untuk ketemu saja sama Sayyidina Umar, setan itu takut, iblis itu takut. Kalau Sayyidina Umar masuk gang ini misalnya, kok hidup di Cijolan deh, itu setan paling ngambil jalan sana, nggak mau ketemu, serempetan satu jalan sama mana Sayyidina Umar. Kalau kita enggak, setan sudah menyatu kadang dengan kehidupan kita, dengan anggota badan kita. Tahu ini perbuatan setan, tetap aja dilakukan. Yang bisa membatasi akses setan menembus ke hati kita, masuk ke darah kita, terus diem di badan kita di dalam posisi-posisi tertentu ya. Biasanya jin-jin ada di badan kita, ada kayak di hidung, nanti bangun tidur di sini nginapnya. Tadi malam setan habis nginap di hidung gitu ya. Enggak, kalau bangun tidur susah, nungging biasanya karena ditarik kayak dikerong, kalau misalnya kayak sapi namun dikerong ku tali gitu ya, misalnya ditarik sama anak kecil aja nurut. Untuk menggoda manusia di waktu subuh cukup dengan setan-setan yang kecil aja, asal manusianya dikerong ya gampang, nggak usah setan yang berat-berat gitu. Tempat-tempat apalagi itu ya, alat kelamin, kuku gitu ya, kalau yang tidak dipotong gitu ya. Nah ini kita berlindung, dan tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat setan menginap, tempat-tempat setan menggoda kita, kita pun harus usahakan untuk dibersihkan. Mulanya dengan wudhu ini, semoga tempat-tempat menginapnya setan bisa luluh lantak, sehingga ruang akses masuknya setan ke badan kita usahakan bisa terjaga, dan Allah yang menghendakinya agar tidak bisa mengenai badan kita. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala dari godaan setan, dan kita sadari bahwa musuh utama kita dalam kehidupan kita adalah setan. Min api wal barokah. Al-Fatihah. Minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.